Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bambang Hiryadi, NPM 1853031003. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil tugas saya kemarin, yaitu mata kuliah praktik akuntansi sebagai memenuhi ujian tengah semester. Ya, di sini perintahnya adalah menjelaskan siklus 1 dari mata kuliah praktik akuntansi, yaitu berupa perusahaan akuntansi perusahaan jasa yang berasal dari barista laundry, yang merupakan usaha yang menyediakan jasa. Jasanya itu yang pertama berupa cuci kering, yang dimana jasa cuci kering ini dibanderol dengan harga per kilonya yaitu Rp6.000. Kemudian jasa yang kedua berupa setrika dengan dibanderol dengan harga Rp8.000 per kilogram. Dan yang terakhir yaitu jasa cuci setrika, yaitu dengan harga Rp10.000 per kilogram. Ya, lanjut saja kita masuk ke soalnya, yaitu transaksi selama bulan Maret 2020 perusahaan jasa barista laundry. Ya, langsung saja kita masuk ke tanggal 1 Maret. Iya, tanggal 1 Maret yang dimana Nona Sofiola menginvestasikan uang tunainya untuk modal awal usaha dengan senilai Rp250 juta. Jadi penulisan akunnya di jurnal umum, yaitu kita mulai dengan tanggal 1 2020 Maret. Kemudian nama akunnya yaitu berupa kas. Penempatannya di debit dan penempatan di kreditnya ini, nama akunnya yaitu modal dengan senilai masing-masing Rp250 juta. Lanjut tanggal yang kedua, yaitu Nona Sofiola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai Rp3 juta secara tunai. Kemudian Nona Sofiola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena senilai Rp5 juta tunai. Jadi penulisan akunnya di jurnal umum yaitu tanggal 2, yang pertama itu mesin cuci di debit senilai Rp9 juta. Kemudian mesin pengering di debit senilai Rp15 juta. Dan kasnya di kredit senilai Rp24 juta. Kemudian yaitu tanggal 3 Maret yang dimana perusahaan jasa tersebut membeli setrika uap laundry 3 unit dengan senilai Rp3.200.000 per tunai. Dan penulisan jurnal umumnya pada akunnya yaitu setrika uap pada kas. Setrika uap di debit senilai Rp9.600.000 dan kasnya di kredit senilai Rp9.600.000. Ya, lanjut ke tanggal 4 Maret yaitu perusahaan jasa membeli perlengkapan laundry berupa timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya dengan senilai harga yaitu Rp6 juta tunai. Penulisan akunnya yaitu di tanggal 4, jadi perlengkapan pada kas, yang dimana perlengkapan berada di posisi debit dengan senilai Rp6 juta dan kas
berada di posisi kredit dengan nilai 6 juta rupiah. Lanjut ke tanggal 6, membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah secara tunai. Nama jadi umumnya yaitu kendaraan pada kas, masing-masing di debit dan di kredit senilai 20 juta rupiah. Lanjut ke tanggal 8, menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta rupiah secara tunai. Nah, dalam menyewa ruko ini yaitu penulisan piutangnya, maaf ini kurang terlihat, jadi penulisan akun di jurnal umumnya yaitu di tanggal 8 berupa beban sewa pada kas. Nah, jadi beban sewa ini posisinya di debit dengan di debit senilai 48 juta rupiah dan kasnya di kredit senilai 48 juta rupiah. Lanjut tanggal 10 yaitu menerima jasa laundry, antara lain jasanya yang diterima adalah berupa jasa cuci setrika dengan jumlah 5 kg, sistem pembayarannya tunai dan jumlahnya 5 kg dan sistem pembayarannya kredit. Jadi jasa kedua yaitu jasa setrika, jumlahnya 7 kg tunai. Dan yang terakhir yaitu jasa cuci kering dengan jumlah 8 kg secara tunai. Ya, jadi pada tanggal 10 ini sudah dijelaskan di awal tadi bahwa cuci kering dibanderol dengan harga 6.000 per kilonya, setrika 8.000, cuci setrika 10.000 per kilogramnya. Jadi di sini beliau memesan jasa laundry berupa 5 kilo, 7 kilo, dan 8 kilo. Jadi penulisan di jurnal umumnya yaitu tanggal 10 ada kas berada di debit dengan nilai Rp154.000. Kemudian piutang di debit juga nilai Rp14 dan di kredit adalah pendapatan dengan senilai Rp268. Lanjut masuk tanggal 12 Maret menerima jasa laundry juga yang antara lain jasa laundrynya yaitu berupa jasa cuci setrika 5 kg standar tunai. Dan jasa setrika, kemudian jasa cuci kering masing-masing 5 kilo, 4 kilo, 6 kilo secara tunai dan juga ada 3 kilo, 2 kilo dengan cara kredit. Ya, 12 Maret yaitu penulisan akunnya di jurnal umumnya yaitu kas di debit kas di debit senilai dengan Rp118.000, Rp18.000, kemudian ada piutang di debit senilai Rp46.000, dan yang terakhir ada pendapatan di pendapatan ini posisinya di kredit dengan senilai Rp164.000. Selanjutnya tanggal 14 Maret yaitu membayar beban utilitas senilai Rp1.500.000 secara tunai. Jadi penulisannya yaitu nama akunnya yaitu beban utilitas pada kas. Jadi beban utilitas ini berada di debit senilai Rp1.500.000 dan kasnya di kredit senilai Rp1.500.000. Lanjut tanggal 16 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg di tanggal 10. Ya,
beliau memesan jasa laundry dengan pembayaran kredit 8 dan 5 kg. Di tanggal pembayarannya di tanggal 16 Maret. Jadi penulisan di tanggal 16 Maret di jurnal umumnya ini yaitu kas di debit senilai Rp114.000 dan piutang di kredit senilai Rp114.000 juga. Lanjut ke tanggal 18 yaitu membeli perlengkapan laundry berupa sabun, sabun cuci, pewangi pakaian sebesar Rp500.000 tunai. Penulisan akunnya di jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas, di mana perlengkapan berada di posisi debit senilai Rp500.000 dan kasnya pun dikredit senilai Rp500.000. Lanjut ke tanggal 19 Maret yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Ya, sebelumnya di tanggal 12 ada yang memesan jasa laundry dengan sistem pembayarannya yaitu berupa kredit yaitu dengan jumlah 3 kilo dan 2 kg. Jadi di tanggal 19 Maret ini penulisan akun di jurnal umumnya yaitu kas pada piutang yang dimana kas berada di posisi debit sejumlah Rp46 juta dan piutang di kredit sejumlah Rp46 juta juga. Selanjutnya tanggal 20 menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika dengan jumlah 10 kg secara tunai, jasa setrika 8 kg secara kredit, dan yang terakhir jasa cuci kering 8 kg secara tunai dan 5 kg secara kredit. Jadi di tanggal 20 ini penulisan akunnya ada kas senilai Rp148.000 di debit dan ada piutang senilai Rp94.000 pada debit. Kemudian pendapatan senilai Rp242 di kredit. Lanjut ke tanggal 22 yaitu menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Tanggal 20 tadi ya, jadi penulisan cuci kering. Cuci kering yaitu 8 kg dan 5 kg. Jadi tanggal 22 Maret ini ada penulisan jurnalnya kas berada di debit senilai Rp30.000 dan piutang ada di debit nilai Rp30.000. Lanjut ke tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg di tanggal 20. Jadi tanggal 24 ini ada kas dan piutang. Kasnya senilai Rp40.000 di debit, kemudian piutangnya senilai Rp40.000 di debit. Lanjut ke tanggal 25 Maret, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg di tanggal 20. Jadi penulisan di jurnal umumnya pada tanggal 25 ini ada kas pada piutang yang dimana kasnya berada di debit dengan senilai Rp24.000, kemudian piutangnya di kredit dengan jumlah Rp24.000. Selanjutnya tanggal 26 menerima jasa laundry antara lain yaitu ada jasa cuci setrika, jasa setrika dan jasa cuci kering. Jasa cuci setrika ini dengan jumlah 10 kg pembayaran tunai. Ada juga yang jumlahnya 8 kg sistem pembayarannya dengan kredit. Lalu jasa setrika 12 kg secara tunai dan 8 kg secara kredit. Jasa cuci kering 6 kg secara tunai, 10 kg secara kredit. Nah, di tanggal 26 ini jadi penulisan akunnya pada jurnal umum ini ada kas di debit dengan jumlah senilai Rp232.000
dan ada piutang di debit dengan jumlah senilai Rp204.000. Kemudian pendapatannya pun dikredit dengan nilai sejumlah Rp436.000. Lanjut di tanggal 28 yaitu pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.250.000 di tanggal 28 Maret. Pengambilan uang. Jadi di sini tercatat dalam akunnya yaitu dinamakan Prive dengan senilai Rp1.250.000 pada kas dengan senilai dikredit dengan senilai Rp1.250.000. Lanjut tanggal 29 Maret yaitu menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika pada tanggal 26 dengan senilai sejumlah 8 kg. 29 Maret jadi penulisannya yaitu kas pada piutang dengan sejumlah kas di debit dengan sejumlah Rp80.000 dan piutang di debit dengan sejumlah Rp80.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret yaitu membayar gaji 5 karyawan senilai Rp3 juta secara tunai. Jadi penjelasannya yaitu beban gaji pada kas. Jadi beban gaji di debit senilai Rp15 juta dan kas di kredit senilai Rp15 juta. Oke, selanjutnya di tanggal 31 yaitu menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg di tanggal 26. Jadi ada nama akunnya kas pada piutang, kas senilai dengan Rp64.000 dan piutang Rp64.000 di kredit. Selanjutnya menerima tanggal 31 Maret juga menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering jumlah 5 kg di tanggal 26. Pelunasannya di tanggal 21 yaitu nama akunnya kas dan piutang. Kasnya di debit senilai Rp30.000 dan piutangnya di kredit senilai Rp30.000 gitu. Oke, setelah saya memaparkan dari jurnal umum, selanjutnya adalah dalam siklus perusahaan jasa satu ini ada yang namanya buku besar. Nah, buku besar yang pertama itu nama akunnya adalah tercatat kas dengan kode akun atau nomor akun 111. Jadi di kas ini di tanggal 1 yaitu keterangannya ada modal awal. Modal awal seperti yang tadi yang diberikan Nona Saviola menginvestasikan uang modal awal usaha senilai Rp250 juta dengan berada di posisi di debit. Contohnya seperti itu kas. Kemudian jadi di kas ini kita total dari tanggal 1 sampai tanggal Rp31.000 jadi sisanya ada sejumlah Rp125.230.000. Lanjut yang kedua yaitu ada piutang usaha dengan kode akun atau nomor akun 112 yaitu piutang usaha di tanggal 10 yaitu berupa pendapatan jasa dengan sejumlah Rp114.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa juga Rp46.000 di debit tanggal 12, tanggal 16 seperti di sini ya, tanggal 16 juga. Nah, pendapatan juga berupa piutang usaha karena tadi yang memesan jasa yaitu
Membayarnya dengan sistem kredit. Jadi penulisannya kas pada piutang sejumlah Rp114.000 tanggal 16 di kredit. Ya, jadi total dari semua piutang usaha dari tanggal 10 sampai 31 yaitu senilai Rp30.000. Selanjutnya ada perlengkapan ya. Nama akunnya adalah 113, yaitu ada di tanggal 4. Perlengkapan dengan posisi di debit Rp6.000 dan tanggal 18 di debit juga dengan jumlah Rp500.000 di debit. Jadi totalnya yaitu Rp6.500.000 pada perlengkapan. Selanjutnya sewa dibayar di muka, yaitu dengan akun 116 yang ada tanggal sewa dibayar di muka ini berada di tanggal 8 ya, tanggal 8 menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun, yaitu senilai Rp48.000 di debit. Selanjutnya ada peralatan ini tercatat di tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi sisanya itu tanggal 2 dan 3. Tanggal 2 ini dimana debit ini berada, peralatan ini berada di debit dengan senilai Rp24.000, dan tanggal 3 berada di debit juga dengan senilai Rp9.600.000. Jadi totalnya saldonya masih Rp33.600.000. Selanjutnya nama akun ada kendaraan dengan kode akun 123 di tanggal 6 senilai Rp20.000 di debit, saldonya pun mengikuti. Nah, lanjut yang selanjutnya ada modal. Ya, modal awal ini seperti yang diterapkan tadi, yang Nona Sylvia ini menginvestasikan uang tunai sebagai modal awal senilai Rp250 juta. Jadi kita dicatat juga di buku besarnya. Selanjutnya prefer di tanggal 28, yaitu pengambilan uang. Ya, seperti tadi ada prefer di tanggal 28. Ini 28 senilai Rp1.250.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa dengan senilai saldo yaitu Rp432.000. Selanjutnya pendapatan jasa dengan senilai Rp1.110.000. Dan berikutnya ada beban, yaitu ada beban utilitas dan beban gaji. Beban utilitas dengan kode 5111 yaitu dengan nilai sejumlah Rp1.500.000, dan beban gajinya dengan nilai sejumlah Rp15.000. Ya, selanjutnya ada neraca saldo ya. Neraca saldo ini jadi apa yang ada di buku besar, digeser saja langsung ke neraca saldo, yaitu ada dari kas sampai beban sewa ya. Jadi yang dari buku besar digeser saja ke neraca saldo gitu. Jadi jumlah dari neraca saldo sendiri jumlah Rp251.110.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian ini yaitu tanggal 31 Maret 2020, yaitu ada beban perlengkapan pada perlengkapan, yang dimana kita dapat tadi beban perlengkapan di besar yaitu senilai Rp4.500.000 pada perlengkapan, di kredit senilai Rp4.500.000. Kemudian tanggal 31 Maret selanjutnya ada beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci. Jadi beban penyusutan mesin cuci ini tercatat dengan nilai sejumlah
Rp93.750. Selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan dengan senilai sejumlah Rp333.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka dan sewa dibayar di muka pada beban sewa dengan sejumlah Rp46 juta. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur barista laundry. Neraca lajur barista laundry. Oke. Jadi penulisan di neraca lajur ini yaitu apa yang berada di buku besar kita masukin nama akunnya, kemudian neraca saldo, iya di buku besar juga kita masukin sampai hasilnya ketemu Rp251.110.000 sesuai dengan di neraca saldo atau bisa disebut balance. Kemudian nama akunnya, bebannya dimasukin, yaitu bebannya dimasukin, kita masuk ke sampingnya yaitu ayat jurnal penyesuaian. Di ayat jurnal penyesuaian ini ada perlengkapan, beban sewa, kemudian beban perlengkapan ke bawah sini ya, beban perlengkapan, beban depresiasi sampai sewa dibayar di muka. Dengan ayat jurnal penyesuaian ini dengan jumlah Rp50.927.927.083 sesuai dengan di AJP ini. Ya, kita geser ke sampingnya lagi yaitu neraca saldo. Neraca saldo ini neraca saldo dengan jumlah neraca saldo disesuaikan ya. Jadi 251.537.537.537.083 masing-masing di debit dan di kredit. Selanjutnya kita geser lagi ke laba rugi, yaitu di laba rugi. Jadi pemasukan uangnya di laba rugi ini tercatat dari pendapatan jasa ke bawah. Jadi pendapatan jasa di kredit, 15 juta di debit. Jadi sampai totalnya itu Rp23.427.083. Nah, di sini yuk selanjutnya kita jumlah saja. Jumlahnya di laba rugi ini yaitu Rp23.427.083. Di kreditnya pun segitu. Nah, di sini kita cari neraca saldonya. Neracanya untuk mencari perusahaan jasa ini mengalami kerugian atau laba. Ya, kita jumlah saja neracanya, langsung digeser saja. Dari modal awal 230 juta rupiah. Turun ke bawah, lanjut 46 juta rupiah. Kemudian ya jumlahnya yaitu total dari neraca sebesar 250.427.83 rupiah. Jadi di sini perusahaan jasa laundry ini mengalami kerugian
senilai 23.427.083 rupiah. Oke, selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini tercatat pada pendapatan operasional, yaitu pendapatan dengan senilai Rp1.110.000 seperti yang di atas tadi pendapatan ini. Kemudian total pendapatannya jadi Rp1.110.000. Kemudian ada beban, yaitu sejumlah Rp6.927.083. Kemudian ada beban gaji dan beban utilitas sejumlah Rp16.500.000. Jadi di sini pendapatan min beban, yaitu pendapatan min beban. Jadi di sini bebannya tertotal senilai Rp23.427.082. Jadi pendapatan min beban ini hasilnya yaitu rugi senilai Rp23.307.082. Selanjutnya masuk ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yaitu modal Nona Sofiola 1 Maret senilai Rp250 juta. Laba atau rugi tadi tercatat rugi ya, jadi ruginya Rp22.307.082. Dan ada privo juga tadi di tanggal 28 senilai Rp1.250.000. Jadi di sini modal awal dikurangin laba rugi dan priva. Jadi laba rugi dan priva ini sejumlah Rp23.567.082. 250 juta dikurang kenaikan atau penurunan modal sejumlah Rp23.567.082. Jadi jumlahnya 226.432.918 rupiah. Selanjutnya kita turun ke neraca. Jadi di neraca ini ada berupa aset dan kewajiban ekuitas. Oke. Maaf. Jadi pencatatannya di neraca ini, aset lancar ada berupa kas, piutang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka dengan jumlah total Rp173.260.000. Aset tidak lancar berupa peralatan atau kendaraan dengan jumlah Rp53.000. Ada juga akumulasi penyusutan mesin cuci, akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi jumlah aset tidak lancar ini adalah Rp53.219.918. Jadi aset tidak lancar dan aset lancar dikurang aset tidak lancar jumlahnya Rp226.432.918. Begitupun yang di kewajiban dan ekuitas tercatat modal Nona non Sofiola, jumlah sisa dari perubahan modal tadi Rp226.432.918. Jadi
jadi tercatat balance atau sama. Kemudian ada jurnal penutup, yaitu yang dimana jurnal penutup yaitu ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai Rp1.110.000 dan ikhtisar laba rugi pada beban ikhtisar laba rugi terdapat di debit senilai Rp23.427.082 dan berupa beban. Kemudian selanjutnya di tanggal 31 ikhtisar laba rugi pada modal ya. Modalnya senilai 22 juta 317.082. Kemudian ikhtisar laba rugi pada ikhtisar laba rugi Rp22.317.082. Kemudian refill pada modal ya, yaitu tadi sejumlah Rp1.250.000. Jadi total dari jurnal penutup ini yaitu Rp48.104.166. Selanjutnya ada NSD atau neraca saldo selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan, yaitu dengan jumlah Rp226.860.000. Yes. Dan yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jadi yang dapat dibalik dari siklus 1 perusahaan jasa barista laundry pada Maret 2020 ini, yaitu yang bisa dibalik yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa yang ada di KJP ya. Ya, ini di jurnal penyesuaian, yaitu yang dapat dibalik yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa sejumlah Rp46 juta. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada siang hari ini. Maaf jika ada kesalahan atau mungkin suaranya kurang terdengar, atau ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surpass.